Untuk port-portnya dia cukup lengkap tapi nggak begitu lengkap, tapi ya oke lah gitu. Ya apa mas? Lengkap tapi nggak begitu lengkap ya. Nggak penting itu sekarang. Penting mas. Nggak penting. Serius ini penting. Nggak penting mas. Nggak usah. Ini diangkat bukan orang yang punya, bunyi nih mas. Bunyi apa? Maling. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Iqbal. Dan saya juga. Nah, kalau sudah ada mas-mas ganteng di sebelah saya ini. Gak ganteng. Berarti kontennya kita adalah konten rusuh. Konten rusuh atau konten adu domba. Jadi kita kembali lagi bersama di segmen Ojo dibanding-bandingke. Wong kong ini Kok dibanding-bandingke. Untuk brand kali ini yang kita usung adalah Tetap Acer dan juga XP. pesaing baru dari XP. Penantang baru nih. Penantang baru. Kalau di sebelah itu penantang hilang, ini penantang baru. Oke, disclaimer dulu untuk penonton atau para brand-brand yang di luar sana. Jika kalian menonton ini, kita sama sekali tidak ada sedikit pun untuk menjelek-jelekan brand kalian, karena kita hanya mereview. Sebenarnya mereview, tapi langsung dua Langsung gitu. dua, Langsung gitu kita ya. biar kelihatan ini dengan ini mana yang lebih unggul di sisi mana, yang kurang di sisi mana. Gitu. Tapi tetap sama-sama bagus semua ya. Sama-sama bagus. Oke, kita langsung ya. Nah, untuk mengingatkan kita ada poin per poin. Poin per poin yang dinilai dari spesifikasi yang ditawarkan oleh brand ini. Ya. Jadi apa yang ditawarkan kalian para brand yang dikeluarkan di Acer maupun HP itu kita tampilkan di sini semuanya. Masnya milih apa? Ya inilah jelas lah. HP. selalu di hati. Kalau gitu biasa saya akan menjadi orang pembela Acer meskipun saya menggunakan ROG. Saya juga. Oke. Langsung aja ya, kita langsung Ada ke banyak poin nanti yang ditandingkan, tapi sekarang kita bahas desainnya dulu. Untuk yang XP, Tampak luar lah ini. tampak luarnya Kita dulu. bahas Untuk tampak yang XP seperti ini standar lah. Untuk seri XP. Gak ada inovasi mas. Ya, ada. Oh ada. Dulu kan ini terpisah. Oh ya. Kalau sekarang udah jadi satu. Itu inovasinya. Itu lama banget loh mikir itu. Ini biasa. Gitu. Nah, ya, untuk standar untuk seri 14S di XP seperti ini. Bahannya dia polikarbonat atau bahasa kerennya itu plastik. Nah, gitu guys ya. Balik mas. Plastik atau bahasa kerennya polikarbonat gitu loh mas. Iya guys ya. Mungkin yang baru di XP itu di touchpadnya. Klik tombol kanan, klik Karena kirinya. lah mas biar kelihatan mas. Klik kirinya itu dia udah jadi satu sama touchpadnya, jadi nggak ada yang dipisah-pisah. Dan di sini juga ada fingerprintnya. Dan untuk seri-seri yang baru-baru sekarang 14S, rata-rata untuk yang seri XP itu udah backlit semua keyboardnya. Dan untuk keyboardnya bahannya dia touchnya dia recycle consumer plastiknya. Jadi dia ramah lingkungan. Jika kalian buang sampah sembarangan, ini yang dibuat di sini. Untuk port-portnya dia cukup lengkap tapi nggak begitu lengkap, tapi ya oke lah gitu. Ya apa mas? Lengkap tapi nggak begitu lengkap ya. Ya Standar lah gitu. Untuk yang sebelah kanan dari laptopnya dia ada DC-in atau lubang chargernya. Di sini juga ada port HDMI 1 dan di sini juga ada USB Type A 2 buah saja cukup, nggak perlu banyak-banyak 3, 4, 5 nggak usah, 2 saja. Oke. Untuk USB Type C-nya ada 1 di sini, Thunderbolt 4 tentunya, dan di sini ada audio jack-nya. Untuk yang sebelah kiri itu ada SD card di sini ada. Pokoknya SD card ada, LAN itu nggak ada. Terus apa lagi? Port VGA nggak ada ya kalau sekarang ya, HDMI semua ya. Ada semuanya. Gitu. Terus untuk soundnya di sini ada di soundnya ada di sini guys. Ini soundnya dia. Soundbar di sini. Soundbarnya di sini. Terus untuk airflow-nya dia di sini juga ada satu. Oke, itu aja untuk yang di XP. Ya Acer. Oke, yang pertama yang kelihatan banget ini di sini mas, warna. Warna. Jadi pilihan warna. Ini Aspire, aduh nak 5 mas. Meh lugur. Dredeg kalau lugur mas. Aspire 5 Slim. Ya. Yang 2022. Kalau ini kan HP 14S 2022. Jadi di Aspire 5 Slim 2022 ini ada beberapa pilihan warna. Ya. Ada biru, ada grey, sama ada gold. Terserah teman-teman pilih yang mana. Dan itu untuk yang biru cuma top covernya aja ya. Top cover.
Jadi dan bicara mengenai top cover, Ya. hanya ini aluminium mas. Aluminium steel. Nggak usah steel, Nggak bisa usah. aluminium menurut aku. Oke. Nah, terus untuk yang lainnya polikarbonat, mirip kayak ini. Mirip lah. Makanya untuk beratnya lebih berat Acer ini dibandingkan dengan HP dan juga untuk tipisnya juga itu lebih tipis HP. Tapi kita lihat apa aja yang ditawarkan oleh Acer di sini. Keyboardnya sama, backlit keyboard. Touchpad juga sama, ada fingerprintnya juga. Terus logo Apa Acer lagi? yang beda. Ya, Di untuk yang seri 2022 ya? semuanya udah naik Naik. kelas ini namanya. Ya. Nggak selalu kelas berapa, gitu-gitu Mas? terus. Kelas berapa, Mas? Kelas biasanya kelas 12 tertinggi, kelas 13. Kelas 13. Oh ini kelas 12? Kelas 1 SMP berarti. Karena pakai Intel Core i5 12 itu. Iya. Acer nggak mau di bawah lagi, nggak mau di tengah, Ya. dia pengennya jadi top brand, makanya di ataskan. Kemudian, Masa iya? Iya. Di sini ada detail Aspire kecil. Untuk kelengkapan portnya juga, waduh, iki wis mesti KO mas. Kiri, kita bicara kiri dulu, karena masnya tadi udah kanan, sekarang kiri dulu. Jadi untuk kelengkapan portnya ada DC in, kemudian ada LAN port. Nggak penting itu sekarang. Penting mas. Nggak penting. Serius ini penting. Nggak penting, Mas. Meski Pakai udah USB ada LAN bisa. udah ada LAN port, wifi-nya wifi 6 ini. Sama juga. Nah, gitu ya. HDMI, kemudian ada 2 USB Type E 3.2 Ya. Gen 1. Yang salah satunya itu teman-teman bisa dipakai untuk ngecas. Mubazir. Jadi fungsinya bisa jadi power bank. Mubazir. Nggak ada pemodir-mobadirnya, ini berfungsi nanti pasti. Ini always on USB salah satunya, kemudian ada USB Type-C Type-C. Thunderbolt 4. Duh, tadi udah 2. Ya. Masih kurang, ditambahin lagi sama Acer. Ada satu Mubazir, USB guys. Type E 3.2 lagi, kemudian ada jack audio dan juga Kensington lock untuk anti maling. Nah, Pakai kabel, Mas. nggak punya? Nggak usah. Ini diangkat bukan orang yang punya. Bunyi nih, Mas. Punya apa? Maling. Gitu ya. Ya. Nah, jadi kayak gitu singkatnya untuk desain dari Acer Aspire 5 Slim, teman-teman. Oke, kita masuk ke yang kita poin sekarang, Mas. Nggak Oke. usah bicara desain karena desain ya udahlah, Prefer lah. masing-masing. Selera. Kita masuk ke segmen yang kita bisa nilai. Oke. Kita masuk ke bagian display atau layar. Oke. Oke, untuk layarnya sekarang XP dulu ya. SP dulu dah. XP dulu. Untuk layarnya dia standar seperti sama kayak umumnya, tapi layarnya 14 dia inci. udah 14 inci. 16:9 untuk rasionya, dan untuk resolusinya dia di Full HD 1080 ya. Panel Full HD, panelnya IPS. IPS. lumayan nih ya, IPS. Lumayan, Jadi lumayan. dilihat dari samping, kanan, kiri, atas, bawah, jelas. Oke. Cuman bedanya ini sayangnya belum anti glare. Karena dia Glossy. masih glossy. Tapi biasanya glossy mengeluarkan Mas, Cahaya yang apa? warna yang lebih vibrant Lebih- istilahnya, lebih tajam. lebih enak loh. Lebih enak pokoknya ke mata. Gitu ya guys ya. Tapi kalau kena cahaya, tas gini, silau. Gitu ya guys ya. Itu aja. Seperti itu kira-kira untuk yang Acer. Nah ini masalahnya. Oh ini color gabutnya berapa? Oh ya, color gabutnya dia di 45% NTSC atau setara dengan 62,5. 62,5 sRGB. Ini saya sebelum bahas layarnya Acer Aspire 5 Slim ini, gak apa-apa cerita dikit Mas ya. Boleh Mas. Saya lagi browsing Mm-mm. spesifikasi ini. Mencari informasi. Informasi terkait Acer Aspire 5 Slim ini. Biasanya kan banyak. Nah, Pasti ada webnya kan biasanya. ada. Saya cari itu Mas, mulai dari Google, pindah ke Yahoo, pindah ke Bing, pindah ke wakai ku tak golek kabeh. Heeh. Nah, ternyata untuk spesifikasi layar dari Acer Aspire 5 Slim ini teman-teman, itu tidak detail. Yang ditampilkan di situ cuma 14 inci, Full HD, layarnya IPS, kemudian anti glare. Dan refresh rate yang 60 Hz, sama-sama 60 Hz. Sama-sama 60 Hz. Nah, untuk color gamutnya belum. Enggak dicantumkan di situ. Ya, untuk color gamutnya belum. Jadi kita anggap ini color gamutnya sama ya. Sama. Kalau misalkan salah, ya monggo. Orang Acer misalkan ada yang nonton ini, komen di bawah, benarkan dan kasih spesifikasi lengkapnya seperti apa. Nanti kita akan pin ya. Ya, karena kita nggak punya tes untuk color gamut layar. Mahal, soalnya. Mahal. Jadi untuk layar gimana Mas kesimpulannya? Kalau menurut saya sih karena dilihat dari sekilas sama, kita kasih poin 1 sama aja. Bedanya cuman Satu-satu. glossy. Bedanya di glossy sama anti Anti glare. glare teman-teman. Gitu aja bedanya. Jadi poinnya adalah untuk display 1. Sama. Kita masuk ke segmen pengujian atau spesifikasi selanjutnya yaitu prosesor.
Nah, kita masuk di Proses jantungnya ini. jantung apa otak, Mas? Biasanya orang menyebutnya otak. Otak ya. Jantungnya sebelah mana? Ini ya sih jantung. Nah, enggak jantungnya ini. Nggak tahu, baterai mungkin. Kalau ada otak kan pasti ada jantung. Paru-parunya mana? Enggak ada. Ya wis, yuk otaknya. Otak-otaknya. Cek dulu lah. Sama dulu ya. Oke. Tadi kan Anda sudah. Oke. Di Acer Aspire 5 Slim ini teman-teman, ini prosesornya adalah Core i5 1235U. Ini generasi 12 sudah Mas ya. Ini pasti kenceng ini Mas. Kemudian U ya? Ya, gak usah di highlight lah. Untuk jumlah core-nya adalah 10 core. Dengan konfigurasi 2 core performance core, kemudian ada 8 efisiensi core. Yang masing-masing itu jalan di 4, berapa tadi? 4,4 GHz untuk performance core-nya, untuk efisiensi core-nya teman-teman itu di 3,3 GHz. Nah, begitu. Untuk DDP-nya atau daya yang dipakai cuma 15 watt loh, Mas. 15 watt ya. Jadi ini otomatis prosesor kenceng tapi hemat daya. Loh, Masa kenceng, Mas? kenceng ya? Kita adu aja sama ini. Oke ya. Oke. XP juga sama mengusung Core i5 generasi 12, tapi bedanya dia di seri 1240p. Loh, sama P ini disian P, Mas. Ya, jadi kalau udah masuk abjad. PQRSTU lu. Itu kan kalau ini lebih baik. Itu kan kalau di abjad, ya kan. Tapi ini Salah nih berarti saya. Ini masalah prosesor. Ya. Ya. 1240p, jadi dia udah lebih tinggi. Apanya itu? Performanya udah jelas pasti. Belum pasti, Mas. 12350 ya, 12350. Nah, sama 1240. Selisih 5 poin gitu. Oh, ini tuh nggak bisa dilihat dari situ, nanti dilihat ujinya. Siap. Terus untuk jumlah core-nya dia di 12 core lah, 16 thread. 12 ya? 12 core. Ya, aku 10. Tapi tenang, belum lihat performanya. Saya nggak patah menyerah, Mas. Siap. 12 core, 16 thread. Dan untuk performance core-nya dia di 4 core. 4 core. Dan untuk efisiensinya sama, 8 core efisiensi. Bedanya cuma di speed-nya juga sama. Performance core ya? Ya, bedanya cuma itu aja. TDP-nya dia di 28 watt. Aduh, boros guys. Boros tapi performa yang dia berikan jos gandos kotos-kotos pokoknya. Bisa yuk, gak usah ngomong performa. Kita langsung tes aja ya di Cinebench ya. Cinebench R15. Oke, saya dulu. Oke. Core i5 1235U untuk single core-nya jalan di 232 untuk poinnya. Punya cemen berapa, Mas? 300 berapa tadi? 232. Bukan 212. Itu sableng gitu, Mas. Oke, untuk yang XP dia di single core-nya di 236. Aduh, kaca petang poin loh. Poinmu penting, Mas. Meskipun selisih cuma sama sebenarnya, Mas. Enggak sama. 36 ke 32. Oke, poin itu penting. Awas nanti kalau dikit-dikit. Oke, untuk multicore-nya. Multicore-nya punya Core i5 1235U ini dia mendapatkan poin 1427 atau 1427 poin. Oke. Gede Mas. Oke. Untuk yang XP ini ya, multicore-nya 1475 atau 1475. Ya sama kan? Ada 27 ada 7-nya, 75. Itu ada loh. Enggak bisa. 1425. Oke. Ya, R15 oke kita jelas, kalah. Ya. Kita masuk ke R20. 21 ya. Belum. Oh iya. Ya belum. Ya, Jadi prosesor belum. Oke. Sekarang yang Cinebench R20. Yuk. Oke, untuk R20 di Core i5 1235U. Dengerin ini Mas ya. Single core-nya 628. Ya. Core-nya punya Simon berapa? Single core-nya 625. Lu kalah dong. Sama-sama 20-an, Mas. Guys, selisihnya tadi bilang point number is matter. Jauh yang tadi. Number is matter. Single core untuk R20 masih menang ya saya ya. Multicore. Oke, untuk multicore-nya punya saya 8.200. Ayo berapa? 8.000. Enggak ada 8.000. 2.870. 2.000 ya? 2.870. Ini wis aku 30.000 wis beri-beri enggak usah disebut. 3.000 aja sudah. Oke. Masih ada dua lagi. Ada R23 sama WinZip 7-zip. Oke, sekarang R23 dulu ya. R23. Saya dulu lagi aja. Oke. R23 single core-nya 1640. Loh, kau gede gue. Saya mulu kayak kakak. Ini saya berapa, Mas? 1540. Lu. 40. Selisih? 32. 100.
Tapi kan sama-sama 1000 Mas. Single core lebih kenceng punya ini. Oke lah. Ya, itu multicore-nya. 8.688. 6.000 ya. 6.000. Multicore-nya JXP 8.000. Ayo selisih 2.000. Untuk single core hampir sama Mas. Ya. Multicore-nya memang kalau ini lebih banyak, jadi ya wajar lah selisih segitu Mas ya. Ya berarti kan terlihat siapa yang paling kenceng. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk ke satu lagi. Oke, sekarang di 7 chip. Single thread-nya punya Acer ini Mas, itu jalan di 645. sombong banget lo. Single core kita bisa running guys. Oke, untuk yang single thread-nya Kok kalah DXP 675. kalah di PE. Untuk multi thread-nya di 7.761. Dibalik. 1.677 guys. Untuk yang XP dia di 3.000. Oke, sudah. Dengan begitu kita simpulkan dengan cepat ya teman-teman. Untuk prosesornya kita kasih poin di HP 14S. 41. 21. Kok 41? Gak boleh mama aku Poinnya sebentar. adalah 21 ya, 21 ya. Masuk pengujian yang kedua teman-teman. Langsung biar cepat. Ujian yang kedua adalah RAM. RAM. Untuk RAM-nya SP dulu ya. SP dulu pokoknya. Pokoknya SP yang terdepan pokoknya. Oke. Untuk XP, Kalah untuk dulu, RAM-nya Kalah guys ya. dia di 8 GB. 2 kali 4. Nah. Ya, 4. Jadi yang di sini yang terpasang sekarang dua-duanya slotnya udah terisi. 4 jadi 8 GB. Nggak bisa di-upgrade berarti. Bisa dilepas semua dong. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 3200 MHz. Oke. Jadi kalau mau ngupgrade harus dilepas. Harus dilepas dua-duanya. Ini kalau ini Ya. kalau SR itu langsung dikasih 8 GB. Satu keping. Tapi single channel. Kemudian teman-teman masih bisa upgrade lagi, ada satu slot free. Ini frekuensi dan jenis RAM-nya juga sama, DDR4 3200 MHz. Sama ya. Kalau mau ngupgrade tinggal beli RAM 8 GB, cop kan. Mantap udah Mas. Enak, Mas. Gini Mas, daripada enak gak enak. Heeh. Nah, masalah RAM ini dapat bocoran ini Ya. dari Intel. Kalau untuk yang seri Core i5 ini, dua-duanya ini, kalau udah pakai dual channel, nanti ada pengaruhnya dengan grafis. Nah, ini sudah. Nah, makanya Ya, sampai untuk RAM ini kita nilai Ya. berdasarkan nilai grafis yang akan dikeluarkan oleh keduanya ini. Oke. Nah, jadi nanti siapa yang menang di nilai grafisnya akan muncul 2 poin. Langsung ambil 2 poin. Oke. Gimana? Oke. Masuk? Masuk. Masuk ya? Oke. Jadi gitu teman-teman, karena 41. belum lihat Mas Nah, ini hasilnya. udah harisnya. Ya. Kak. Oke, yuk. Jadi kita nilai RAM-nya bareng dengan nilai grafiknya. Oke. Oke, grafik yang di sini apa Mas? Iris Xe 2 kok 80 EUs. 80 EUs. Nah, kalau di sini Intel UHD karena masih pakai single channel. Single channel. Oke, jadi kita nilai untuk grafisnya ini Mas pakai 3D Mark times Pi. Times Pi. Kalau unggul 2 poin ya. catatan ya. 2 Kalau poin. unggul 2 poin. Oke. Oke. Saya dulu. Iya. Hasil times Pi Intel Core i5 1235U dengan grafisnya Intel UHD menggunakan RAM 8 GB, DDR4 3200. Wah, lengkap aku Mas. Adalah grafik skornya di 8570. Tambahin 0 siji. Ya, poinnya adalah 857. Ya. Oke. Langsung ini. Iya, sudah Mas punya assignment berapa Mending gitu. sampai tutup aja telinganya deh. Oke. Untuk yang SP. Sama-sama RAM 8 GB, 3200 MHz, dia udah dual channel, otomatis irisnya dia udah aktif ya. Di 3D Mark dia mendapatkan poin 1118. Ya. 800 dan 1118 ku waduh loh. Mas. 300 nah. Waduh iku Mas. Juga aktif. Wes, Ya. dua Jadi kalau teman-teman pengen aktifin Intel Iris dan poinnya bisa nyalip ini ya beli langsung RAM-nya ya. mahal. Jadi poinnya teman-teman piro ya? 4 piro? Ya apa? Untuk poinnya adalah 4
satu XP adalah memang andalan. Kita susul nanti. Selera Eropa harga Jawa wes. Oh gitu ya. Oke. Lanjut kita ke storage sekarang. Storage-nya ya. Oke, untuk storage-nya kali ini XP dulu lah ya. Oke. Oke. Saya dari tadi duluan sekarang. Oke, untuk kapasitasnya ini di 512 GB, tentunya udah SSD M.2 NVMe. Nggak bisa di-upgrade sih, bisa di-upgrade-nya biasanya dia dilepas. Dan DDR-nya dia DDR 3. Mak DDR, PCIe Gen 3. ya. Ya, PCIe Gen 3. Kalau di Acer Aspire 5 Slim ini teman-teman, untuk SSD-nya dengerin ini Mas ya, 512 GB, PCIe Gen 4. Gak medit loh Mas, sumpah ya Mas, PCIe Gen 4. Kemudian masih ada opsi upgrade-nya. Jadi kalau misalkan mau nambah hard disk juga bisa, atau SSD yang 2,5 inci juga bisa. Buat apa? 512? Nggak usah, 512. Kurang Mas. Cukup Mas. Kurang. Cukup. Oke pakai Mas. Kita lihat Ada sih. hasil tes dari SSD. Oke. Siapa yang paling kenceng dapat poin lagi. Oke. XP untuk kecepatan bacanya dia di 3564. Punya saya dulu ya. Ya. Kecepatan bacanya 3725. Gak usah ngomong, kata Siti, iki teko 500 sampai 700. Anda tadi selisih cuma 4 poin bilang, wah angka. Enggak. Sekarang saya balik. Sekarang gini Mas. Iya. DDR PCIe Gen 3, PCIe Gen 4. Ternyata tidak begitu signifikan. Sebenarnya signifikan Mas. Ya. Kalau SSD yang dipakai itu jenis lainnya. Lah ngapusi berarti Acer. Ya enggak, yang ngapusi dah. teknologinya sudah dimaksimalkan dengan Ini bisa juga Gen Nggak bisa, Gen Gen 5 bisa ini. enggak ada Gen 5 Mas. Gen 4 ini enggak support Mas. Kalau ini kan masih support. Jadi kalau misalkan pengen lebih kenceng ya ganti SSD yang lebih kenceng. Kita lihat aja nanti. Oke. Kemudian rate Kecepatan tulisnya dia di 3001 poin saja. 3000. Rate-nya kecepatan tulis di Acer-nya itu 3368. Jadi terbukti kalau PCIe 4 masih lebih kenceng daripada PCIe Gen 3. Tapi ya. Terus gak usah tapi poin 42 guys. Keliru 42. Oke, 42 ya. Pelan-pelan menyusul ini. Oke. Kita lanjut ke baterai. Untuk baterainya yang ini saya dulu aja. Oke. Oke, untuk yang XP ini 3 sel, 41 watt hour. Gitu. Dengan Cukup lah. daya prosesor yang 28 watt. Ya, 28 Oke. watt. Ini untuk di Acer itu baterainya, dengerin nih Mas. Oke. 41 kan tadi. Ini mikro 50 watt hour. Udah daya penggunaan prosesornya 15 watt, Ya. baterainya 50 watt hour. Otomatis bakalan lebih hemat ini, tapi kita belum bisa untuk ngecek siapa yang lebih tahan lama. Ya, karena kita lihat di spesifikasi aja. Oke. Karena apa yang disajikan sama brandnya, Yang tertulis di situ ya sudah. Ya, Mana yang lebih besar kita nilai itu aja. Nggak usah nguji-nguji. selisih sekang poin. Ya. Tadi 4 loh, 4 poin sama mempermasalahkan. Sekarang 9. Oke. Kasih nilai? Ya, oke. Nilai lah ya. Ya. Nilai lah. Tunggu, baterai ya. saya kasihan sama Acer. Kita susul menjadi 3 untuk Acer. XP 4. 4. Sekarang kita masuk ke sesungguhnya ini Mas. Kita pakai aplikasi, kita coba main game. Aplikasi yang dipakai ada 2 teman-teman. Ada Adobe Premiere Pro CC 2020. Kemudian satu lagi ada Blender. Oke, jadi untuk di Adobe Premiere kita jelaskan dulu untuk settingannya. Apa project apa yang di render. Jadi ada video 12 menit, Mas. 12 menit. 12 menitan. Kemudian untuk cutting dan coloring sederhana. Untuk rendernya di preset YouTube Full HD. Untuk video 12 menit seperti itu, Acer membutuhkan waktu cuma ya. Iya, 3 menit 48 detik. Terus teluni mana nang di? Mana? Oh iya. 33 menit 48 detik. Lumayan lama karena nggak ada Intel Iris-nya ini, Mas. Sekali lagi Intel Iris-nya kalau teman-teman pengen cepat, update RAM. Pokoknya sampean setengah jam deh lo. Ya nggak apa-apa, namanya juga kan
Sama dulu lah. Berapa sih beda sama? Untuk yang XP ya guys ya. Ya. Dengan file yang sama, preset yang sama. Hanya ya 9 menit 10 menit 19 menit saja. 19 menit, 5 detik saja. Oke. 19 menit ke 33 tuh. Terus gak usah yo menang mas. Jauh gak tuh? Nah, jauh. Poin ya? Poin. Iya. Kita masuk Blender sekarang. Oke, kita pokoknya Poinnya. setiap pengetesan ini di poin-poin ya kan Poin. tuh, siapa yang menang Langsung kasih poin. karena ini aplikasinya berbeda. Oke, 5-2. Nomor 52 ya. Oke. 52 apa 53? 53. Oh iya 53. Baterai kan? 53. 53. Oke, sekarang kita masuk ke Blender. Blender. Oke, jadi guys, untuk blendernya, saya main dulu deh mas. Sekarang. Oke, untuk blendernya dia di preset apa nih mas? BMW BMW 1.4. BMW 1.4. BMW 27. BMW 27. Untuk render itu dia hanya membutuhkan waktu 6 menit 18 detik saja. 6 menit 18 detik. 6 menit 18 detik. Ini rendernya pakai CPU mas ya. CPU. CPU. VGA nggak ikut ya? Nggak ikut-ikut. Oke. Jadi 6 menit 18 detik. Kalau yang ini mas, Mm-hmm. entah kenapa ini ya. Mungkin Keajaiban datang. Mungkin poin ya pakai SR Aspire 5 Slim. Oke. Poin lagi ini. Ya. Untuk render CPU BMW 27 menggunakan Blender itu di 6 menit 00 detik. Ya Allah. Semisal cuma 18 detik. Ya Allah, alhamdulillah nyusul. Saya bangga dengan kamu lah. Karena angka itu penting, ya tetap Exer ya. Oke. Oke, 6 65 dah. 54. 54. Alhamdulillah menyusul. Selanjutnya kita masuk ke game. Oke, game apa? Game yang agak bisa dijalankan di kelas-kelas mid-range ini adalah game F1 2020. Settingnya gimana mas? Settingnya ultra low. Ultra low dengan resolusi layar Resolusi layar 1920 kali 1080 Full HD ya? Full HD. Berapakah hasilnya Saya dulu mas ya. XP dan di Acer di game F1 2020? Di Acer Aspire 5 Slim ini untuk minimumnya, ini minimum ya, minimum FPS-nya itu di 26 FPS teman-teman. Terus kemudian untuk maksimumnya itu di 34 FPS. Untuk average FPS-nya ada di 31. Jadi masih playable. Oke. Biasanya berapa sih? Oke ya. Berapa sih? Wis menang ya guys. 64 ya guys ya. Belum dong, tunjukkan dulu ke teman-teman semuanya. Untuk Jangan sombong dulu. Untuk yang XP sama, settingannya sama juga. Dia di minimum FPS-nya muncul di angka 45 FPS. Punya semen tadi berapa? 62 punya saya. Diwale 26 ya, di Acer 26. Wis mas nggak jadi terus nih, kalau itu udah siap, minimumnya sudah kelihatan. Ya, maksimumnya 55. Ya, Di Acer tadi 34 ya. ini nggak usah diperjelas. Untuk average-nya dia di 50-an. Oke. Untuk di Acer 31 ya. Jadi jelas siapa yang menang? Jadi untuk poinnya totalnya adalah 6 untuk HP 14S DI 5000 TU dan 4 untuk Acer Aspire 5 Slim. Kesimpulannya teman-teman, HP lebih unggul sedikit kalau dari performa. Ya lebih unggul dibandingkan dengan Acer kalau dibanding untuk performanya. Tapi kalau misalkan Acer kalian pengen beli Acer yang dengan desain terbaru ini, saran dari kita adalah langsung aja upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Oke, ini memberikan pilihan untuk teman-teman. Jika kalian punya budget press tapi bisa dibuat game, bisa buat rendering, tipis-tipis. Performanya agak tinggi dikit. Dan nggak usah di-upgrade lagi, pilih yang Langsung XP. dipakai XP. Langsung dipakai. Kalau yang Acer dia membutuhkan upgrade RAM lagi. Jadi Upgrade RAM lagi. slot satunya harus terisi ya, baru otomatis performanya juga lebih tinggi gitu. Sekarang untuk harga. Harganya gimana? Untuk harga ini hanya dibanderol dengan harga 10 jutaan saja. Ini 10 hampir 11 aja. Ya, hampir 11. Hampir 11. Kalau ini 10.500 kurang dikit. Kurang dikit. Nah, itulah. Dari harganya udah kelihatan ya teman-teman. Betul. Tapi masih di range 10 jutaan. 10 jutaan. Masih worth it kok dengan harga segitu, worth it. Ya,
Pokoknya kembali lagi ke teman-teman, mana yang teman-teman pengen beli Bisa langsung datang aja ke Bitkom Plaza Jember atau bisa check out di marketplace kita di Tokopedia, Shopee. Mas. Ini sudah ada ya di marketplace kita, langsung aja check out, bisa Shopee bisa, terus Tokopedia juga bisa. Mau pakai pay later juga bisa. Bisa. Oke guys, see you. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Afat. Saya Iqbal. Kita semuanya adalah calon Bupati Jember selanjutnya. Doakan ya guys ya. Terus nomor 2. Oke, see you in the next video. Bye bye. Bye bye. Love you.